Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi bersama Ibu terkait dengan penyakit imun, ya. Yaitu kaitannya penyakit imun pada ibu dan anak. Jadi hari ini kita sama-sama diskusi penyakit apa saja sih yang biasa ditimbulkan oleh kondisi imun yang tidak baik pada ibu dan anak. Oke, capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini, mahasiswa mampu memahami konsep imunologi dan parasitologi. Outline-nya yaitu tentang penyakit infeksi karena imunologi pada ibu dan anak. Ya. Di sini ada sebuah kasus yang perlu kita pecahkan bersama terkait dengan mikroba yang memproduksi sebuah lorong, ya, mikroba di lorong produksi. Jadi ini kasus pada bulan Oktober, ya, di mana ada sebuah pembahasan kasus di kota kecil di Lausinia, di sini yang dimana ada kejadian outbreak, ya, ada kejadian kasus pneumonia nih pada 33 orang masyarakat yang ada di kota tersebut, ya, di Lausiana, ya, Lausiana, di mana kondisi seseorang yang terkenanya ini memiliki gejala lemah, ya, kemudian juga seperti tanda gejala pneumonia pada umumnya, ya, ada sesak napas, kemudian juga batuk dan lain sebagainya. Nah, di sini dalam 1 minggu itu, ya, ditemukan wabah pneumonia ini pada 33 orang dari komunitas di kedai kopi, ya, dan pusat komunitas. Di sana ada beberapa ahli epidemiologi dari Departemen Kesehatan memeriksa ke 33 tadi penyebab umum apa yang terjadi pada penderita pneumonia orang dewasa. Ternyata di sini ada ditemukan spesies bakteri, ya, Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, dan Haemophilus influenzae, dan ada juga influenza virus dan adenovirus. Nah, ini outbreak-nya di daerah tersebut, ya. Jadi banyak masyarakat yang mengalami gejala umum seperti common flu, ya, dan juga gejala umum pneumonia. Kalau sekarang kan kasusnya itu pandemi COVID-19, ya. Ini yang sudah lama kejadiannya. Jadi ahli epidemiologi mulai memeriksa itu. Nah, kemudian setelah diuji coba, dites, ya, ada yang negatif, ada yang positif, ya. Jadi ada yang pasien tadi yang setelah dites bakteri-bakteri apakah positif bakteri tersebut, negatif, ya. Ternyata mereka negatif untuk semua patogen yang sudah Ibu sebutkan tadi, Streptococcus pneumonia, Mycoplasma, dan adenovirus, ya. Nah, kemudian ahli epidemiologi menghubungi CDC, ya, untuk mengkaji lebih lanjut kenapa ada kejadian seperti ini, ya. Nah, akhirnya para epidemiologi itu mencari faktor-faktor umum, ya, kenapa mereka bisa terinfeksi. Nah, gitu, ya, faktor-faktor umum yang terjadi pada mereka yang terinfeksi, tetapi tidak dilihat pada di sini ada apa? Yang faktor yang tidak spesifik, ya, tapi lebih ke faktor umum seperti usia, ya, lokasi geografis yang dilihat itu, dan faktor-faktor serupa lainnya. Nah, salah satu faktor yang diperhatikan oleh para epidemiolog tersebut adalah penderita ini lebih cenderung berbelanja di toko bahan makanan tertentu. Nah, itu. Jadi apakah ada kemungkinan mereka terinfeksi dari makanan-makanan yang
bersumber dari toko tersebut atau emang ada sesuatu hal lain. Nah, sehingga perlu dikaji lebih lanjut faktor apa saja yang harus diperhatikan atau diuji lebih lanjut ya, selain usia dan kondisi geografis tadi ya. Nah, akhirnya para epidemiolog cukup bingung juga gitu kan, karena mungkin mereka mengira bahwa infeksi tersebut bawaan dari makanan yang berada di toko yang mereka beli tadi. Nah, apa kaitannya dengan pneumonia terus kan gitu. Nah, kalau misalnya ini mungkin bisa kita diskusi ya, apa yang harus kita lakukan gitu ketika kita menjadi seorang ahli lapangan tim CDC kita karena kita ini tenaga kesehatan, kemudian kita dikirim ke wilayah tersebut oleh CDC misalnya untuk menyelidiki wabah ini. Tahap apa yang akan kita lakukan untuk memecahkan misteri ini? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengisolasi dan mengidentifikasi penyebab dari pneumonia tersebut. Nah, ini kita diskusikan di akhir perkuliahan ya. Sebelum setelah Anda menyaksikan semua rangkaian video yang Ibu paparkan hari ini. Oke ya. Nah, jadi bagaimana seseorang itu bisa terinfeksi gitu kan. Ini kaitannya dengan sistem imun ya tentunya. Jadi masuknya dan pembentukan mikroba dalam inang atau disebut juga dengan infeksi. Jadi ada beberapa kontaminan mikroba yang akan mencapai tubuh itu melalui makanan. Jadi proses kontaminasi zat asing ke dalam tubuh kita, itu baik dari mikroba atau senyawa lainnya, virus, bakteri atau jenis mikroorganisme lainnya, itu karena bisa melalui perantara, yaitu apa, dari makanan yang kita konsumsi pertama itu, kemudian dari minuman atau melalui udara ya, atau juga ada yang bisa masuk melalui jaringan luka ya, gigitan arthropoda atau melalui hubungan seksual. Nah, jadi faktor-faktor ini ya yang bisa menyebabkan zat kontaminan itu masuk ke dalam tubuh kita sehingga kita bisa terinfeksi. Nah, kayak gitu. Jadi harus diperhatikan faktor-faktor tersebut supaya kita tidak mengalami infeksi kan. Nah, beberapa kontaminan mikroba itu dia akan bersentuhan dengan tubuh tanpa menyebabkan kerusakannya. Awalnya ya dia akan bersentuhan masuk itu ke dalam, misalnya ke atas permukaan sel kulit kita untuk masuk ke dalam tubuh, itu tidak menyebabkan kerusakan sehingga pada awal masuk itu tidak ada tanda dan gejala ya. Nah, baru setelah itu dia menjadi mikroba penghuni di tubuh kita. Ya, jadi dia tidak menyebabkan kerusakan. Setelah itu dia menjadi mikrob penghuni, kemudian dia akan beradaptasi dan baru mulai melakukan infeksi. Jadi dia akan melakukan apa? Pertahanan luar tubuhnya dengan cara apa? Mempelajari mekanisme kondisi lingkungan yang ada di dalam tubuh kita, berkembang biak ya, dan sehingga dia menjadi lebih mapan di dalam tubuh kita untuk menginfeksi. Itu namanya kasus infeksi ya. Infeksi itu bisa berdampak buruk bagi tubuh dan juga tidak ya. Artinya infeksi mungkin atau tidak, atau juga mungkin tidak menyebabkan penyakit. Artinya hal itu mungkin tidak berdampak buruk bagi tubuh. Ada perjalanan infeksi itu cukup lama ya sehingga tubuh itu menimbulkan sakit. Ada yang sangat cepat seperti kasus COVID-19 ini ya. Nah, ini adalah gambar di mana masuknya patogen ke dalam tubuh kita ya, melalui saluran apa saja. Ini banyak saluran pintu masuk ya, ada mata ya, konjungtiva mata, ada hidung, ada mulut, melalui telinga, melalui kulit yang luka ya, kemudian juga melalui plasenta ya, kemudian melalui vagina, melalui anus. Tentunya banyak rute ya yang bisa dimasuki oleh patogen ke dalam tubuh. Salah satunya kan kalau yang COVID-19 ini dia akan masuk melalui apa?
hidung ya, kemudian cairan pada mata, mulut ya, gitu. Makanya kita tidak boleh menyentuh area permukaan itu ketika di luar, misalnya kita baru saja tangan kita itu menyentuh peralatan atau barang apapun di luar rumah kita ya. Sehingga makanya selalu harus membawa hand sanitizer kan ketika sedang berada di luar rumah. Nah, jadi seseorang akan mengalami. Nah, sistem imun anak-anak itu meningkatkan sensitivitas. Jadi sistem kekebalan atau imunitas yang berkembang dapat secara permanen diubah atau diprogram oleh paparan awal agen lingkungan, ya, agen lingkungan. Semakin banyak penyakit pada masa kanak-kanak seperti gangguan alergi, yaitu kaitan dengan imun ya. Misalnya rinitis alergi, asma, kanker, contohnya leukemia ya. Seperti juga diabetes mellitus tipe 1. Ini kaitannya dengan paparan lingkungan selama prenatal dan pasca natal. Jadi setelah dia dilahirkan. Tadi ya, seperti apa paparannya? Di lingkungannya itu, agen lingkungannya itu seperti apa. Jadi baik atau tidak baik, sehingga tadi ini akan meningkatkan sistem imun atau malah tidak kan, kayak gitu pada anak-anaknya. Kenapa? Karena sistem imun itu sangat berperan penting dalam setiap penyakit. Ya. Penting untuk mempertimbangkan efek racun pada sistem kekebalan yang berkembang pada anak-anak. Oke, baik. Jadi sistem imun anak-anak itu yang akan meningkatkan sensitivitas ya. Jadi sensitivitas dosis 3-12 kali lipat, berbagai perubahan yang berbeda dan tidak dapat diprediksi, juga menyebabkan persistensi efek dan latens, yaitu perubahan tidak dapat dikenali sampai sistem kekebalan pasca kelahiran berada di bawah tekanan. Kemudian ada istilah imunosupresi, yaitu penurunan fungsi kekebalan yang diukur sebagai efek pada parameter imun seluler, humoral, atau non-spesifik. Ya, imun seluler humoral itu sudah Ibu jelaskan pada sistem imun, yaitu masuk ke dalam sistem imun adaptif ya, dan juga ada yang non-spesifik itu imun inet ya. Reaksi hipersensitivitas yang paling relevan secara klinis yang dihadapi dengan bahaya kimia, yaitu ada reaksi hipersensitivitas langsung, contohnya asma, eksim ya. Ini tipe antibodi IgE, tipe 1 IgE. Kemudian ada reaksi imunokompleks tipe 3, itu penyakit autoimun seperti diabetes tipe 1, artritis rheumatoid, lupus paru-paru, atau juga alveolitis alergi ya. Kemudian juga reaksi hipersensitivitas tertunda itu masuk kategori tipe 4, itu contohnya dermatitis kontak ya, yang dimediasi oleh limfosit T ini pada sistem imun adaptif ya. Kemudian sitotoksisitas yang bergantung pada antibodi tipe 2, penyakit hemolitik pada bayi baru lahir, kerusakan membran basal, glomerulus.